Sekarang linknya sudah link apa? Sudah di kota dunia. Bismillah, astagfirullah. Kita mulai Pak Cahyo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumaha daramang ibu-ibu saya. Masya Allah. Enak pakai bahasa Sunda nih kajian ya. Masya Allah. Kalau sama santri kaifa halukum ya. Bikhair alhamdulillah. Sabahul khair ya. Baik. Oh ini wali santri alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang insyaallah semoga senantiasa dijaga, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini takdir Allah yang terbaik kembali Allah tetapkan kepada kita semuanya. Ada sebuah doa dan ini tentu bisa doa ini senantiasa kita panjatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu 4 atau 5 perkara dalam keseharian beliau. Doa ini dalam Sahih Muslim ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah aslih lana dinana, tolong perbaikilah senantiasa agama kami. Aslih lana dinana, ya Allah perbaikilah agama kami. Alladhi huwa ismatu amrina, yang itu merupakan pusat perkara urusan kami. Segala urusan kita, segala perkara kita terpusat di mana? Agama. Karena kalau agama baik, insya Allah ya kehidupan dunia dan akhiratnya baik. Dan sebaliknya, naudzubillah, bila agamanya buruk, maka yang lainnya ikut burik. Betul? Naam. Yang kedua, waslih lana dunyana, ya Allah perbaikilah juga urusan dunia kami. Ya,
urusan dunia kami, urusan keluarga, urusan rumah tangga, anak-anak, suami, istri dan seterusnya. Ya Allah, perbaikilah juga urusan dunia kami, allati fiha ma'ashuna, yang disitulah kami hidup, karena kita sekarang masih hidup di dunia. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga dan memperbaiki urusan dunia kita. Yang ketiga, permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waslih lana akhiratana, dan perbaikilah pula ya Allah urusan akhirat kami. Ya, urusan tempat kembali kami nanti. Dari mulai bagaimana nanti kita di alam barzakh, di alam kubur, lalu perjumpaan nanti di padang mahsyar, yang berlabuh di mana, Bu? Imma di surga atau di neraka. Allahul musta'an. Semoga Allah mudahkan kita untuk berlabuh di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta kepada Allah, ya Allah, aslih lana akhiratana, ya perbaikilah urusan akhirat kami. Kemudian yang keempat, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami, panjang umurnya kami ini, sebagai ajang penambahan bagi kami dari segala kebaikan. Bertambah umur, bertambah kebaikannya, bertambah baik. Bukan bertambah umur, bertambah buruk. Maka jadikan umur kami sebagai ajang pertambahan kebaikan untuk kami. Ya, kesolehan nambah, pahala bertambah. Ya, anak-anak semakin soleh, keluarga semakin baik, masya Allah. Kemudian yang kelima, walaupun disambungkan kata Nabi sama Nabi, waj'alil mauta, dan jadikanlah kematian kami, jadikanlah kematian kami rahatan lana min kulli syarr, sebagai ajang kami menyetop semua keburukan kami. Kalau buruk matiin aja deh, kayak gitu kan. Daripada hidup buruk, lebih baik aku bertemu denganmu ya Allah, agar aku tidak terus menerus di atas keburukan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, jadikanlah kematian sebagai istirahat kami dari kami senantiasa melakukan keburukan. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, untuk itu kita berkumpul di hari ini. Sekali lagi, jadikan obsesi perkumpulan kita ke majelis ilmu dalam rangka itu. Karena 5 perkara tadi, ya Allah perbaikilah agamaku, ya Allah perbaikilah duniaku, ya Allah perbaikilah akhiratku, ya Allah perbaikilah, ya berikanlah terus tambahan kebaikan dalam masa hidupku, ya Allah jadikanlah yaitu kematianku sebagai istirahat dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan jahat. Maka subhanallah, ini semuanya tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali dengan ilmu yang manfaat. Tidak mungkin. Ya, frame-nya, bingkainya adalah apa? Ilmu yang manfaat. Anda akan baik di dunia dan Anda akan dijamin di akhirat. Dari mulai kuburnya sampai negeri akhirat, wallahi, ya passwordnya adalah ilmu yang manfaat. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah ketika mentafsirkan ayat yang juga sebagai doa sapu jagat. Sapu jagat apa sapu nyeret? Ya. Gitu ya. Apa ada sapu jagat? Rabbana atina. Kan paling hafal tuh. Dan masya Allah, andaikan Anda mencukupkan dengan doa itu, oh cukup, apalagi yang kurang. Aku ingin di dunia hasanah, di akhirat hasanah, selesai. Tapi apa ya yang akan menjadikan Anda hasanah di dunia? Apa kata Hasan Al-Basri? Qala
Rabbana atina fid dunya hasanah ay bil ilm, kata beliau. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kebaikan di dunia ay bil ilm, yaitu tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Baru gayung bersambung. Kalau Anda di dunia sudah hasanah, wa fil akhirati hasanah ay bil jannah, maka kedatangan kita ke sini untuk apa nih? Untuk apa datang kita ke sini? Untuk mansalaka tariqan, untuk menempuh jalan yaltamisu fihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu. Hadiahnya apa? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu ya, ilmu itu baik ahli ilmu maupun para penuntut ilmu, maka perlabuhannya di surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kalau kita jujur, satu ya niatnya, yang kedua benar ilmu yang didapatkannya, yaitu ilmu agama sesuai dengan tuntunan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu ilmu menjadi alat untuk kita ya semakin mendekatkan diri kepada Allah, ya bukan sekedar memperbanyak perbendaharaan ilmu. Tentu saja ikhwah yang datang ke sini untuk nuntut ilmu lalu ilmunya tidak diamalkan, berarti ya menjadi sampah dalam kehidupannya. Nah, naudzubillah, ma'asyal muslimin rahimakumullah. Baik ya, kita memohon kepada Allah ya, semoga Allah berikan kita keikhlasan, kesungguhan, dan nas'alullah ta'ala al-ilman nafi'. Kita memohon kepada Allah ilmu yang manfaat. Taib. Hari ini tema kita agak serem nih judulnya nih Bu. Hah? Apa judulnya Pak? La ilaha illallah. Ya. Ada kalimat yang didengarnya saja tidak enak. Apalagi kalau kalimat itu disematkan ke Anda. Maaf ya, kalau saya bilang Anda tuh wanita terlaknat. Waduh. Ya mau nggak Pak? Ya, suami pagi-pagi bangun subuh ngomong kayak gitu. Waduh. Laknat kamu, waduh. Ya, la na'udzubillah. Ya. Ayyul ikhwan rahimakumullah. Kalimat yang kalau tersematkan kepada kita, na'udzubillah, maka itu pertanda kita celaka dunia dan akhirat. Ya. Kenapa Ibu? Karena tadi itu serem, dengarnya serem ya. Dia manusia terlaknat gitu, waduh, na'udzubillah. Ya. Ada suami bilang gitu gimana Bu? Atau istri bilang gitu gimana ikhwan? Kamu tuh suami terlaknat gitu. Gitu. Atau orang tua kepada anaknya gimana? Na'udzubillah, anak terlaknat. Ya. Kenapa? Karena laknat ini adalah sematan syaitan sampai kiamat. Laknat ya. Lihat dalam surat Sad ayat 77 78. Laknat iblis, ya, Allah katakan, ya, Allah katakan ukhruj minha. Hai iblis, keluar kaulah dari surga. Fa innaka rajim. Makanya kita dengar a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa innaka rajim. Apa tuh rajim Bu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim artinya marjum. Marjum itu artinya tertolak, terlempar dari rahmat Allah. Jauh. Bahkan lalu kata Allah, wa inna 'alaika la'nati. Dan sesungguhnya lihat, Allah tegaskan selain rajim, makanya setiap hari mampus lo ya. Karena kita baca apa? A'udzubillahi minasyaitan tiap hari. Kalimat rajim itu tersemat. A'udzubillahi minasyaitan, dan tidak ada satupun yang tidak berlindung kecuali teman-teman setan kali. Adapun kita musuh setan, a'udzubillah.
Kita berlindung kepada Allah. Lihat, kita berlindung saking buruknya. Kenapa? Karena dia rojim. Rojim artinya marjum. Marjum artinya tertolak, terlempar, dijauhkan dari rahmat Allah, dari ridha Allah. Lalu kata Allah, wa inna alaika la'nati, dan sesungguhnya atasmu la'natku. Kapan? Ila yaumiddin, sampai kiamat. Sudah. Ya, makanya setan udah tanggung deh. Ya, karena sudah dilaknat, ya makanya dia nggak mau sendirian. Ngajak siapa, Bu? Ngajak ibu-ibu. Lah iya. Ya. Supaya tidak sendirian di neraka, ngajak antum. Ya. Sehingga dia berjanji, fa bi'izzatika, dengan kegagahanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, akan kusesatkan semuanya itu. La'atannya min baini aidihim, aku akan datangnya dari depan, dari belakang, kanan kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga kau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur kepadamu, bahkan kebanyakan mereka akan mengikuti langkah-langkahku, khutuwati syaitan. Maka ma'asal muslimin, disinilah perlunya kita takut. Al-la'natu, apa laknat artinya tadi? At-tardu min rahmatillah. Apa, Bu? Pak? Laknat artinya at-tardu, dijauhkan, ditolak, diusir dari rahmat Allah. Musibah. Diusir sama suami aja nggak mau. Iya, Bu. Apalagi ngusir istri lagi, nggak ngelunjak. Hah? Yang ngusir orang tua, ibu, ayah, na'udzubillah. La'udzubillah. Bagaimana kalau yang ngusir Anda Allah? Ya, Allah menjauhkan Anda dari rahmatnya, dari ridhonya. Ya Allah, kita sih pengennya ujung kita, ujung surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mariyah. Allah, Masya Allah, mudah-mudahan ujung kita yang itu tuh. Wahai jiwa yang tenang, monggo muli. Ya, silakan pulang balik ke haribaan Rabbmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau ridho dan diridhoi oleh Allah, sehingga fadkhuli fi ibadi, monggo manjing ke dalam golongan hambaku, wadkhuli, selesai urusannya. Silakan masuk ke dalam golongan hamba-hambaku dan silakan masuk ke dalam surgaku. Maka ma'asal muslimin, ya, maka kita harus takut. Karena kita masuk surga pun dengan apa? Dengan rahmat Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, sama dengan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Ridho sama dengan surga, laknat sama dengan neraka. Ya, contoh nanti akan saya sebutkan siapa yang paling terlaknat ya dari bangsa-bangsa manusia. Allah katakan, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Allah telah melaknat orang-orang kafir karena sudah dilaknat, wa a'adda lahum sa'ira, maka kami telah siapkan neraka sa'ir untuk mereka. Jadi TikTok tuh. Ya, ridho, rahmat, surga. Laknat apa? Neraka. Ya. Maka ma'asal muslimin, kita harus takut dari sematan ini. Ya Allah, manusia terlaknat. Manusia terlaknat. Lebih takut lagi tadi ada si belekok setan tadi, ya, gitu. Ada si akang setan, iblis, yang senantiasa tidak pernah tidur, siang dan malam menggoda kita dari berbagai sisi. La ilaha illallah. Dan semakin sekarang semakin gencar iblis, baik iblis minal jinnati atau nas, jin dan jun, ya kan? Minal jinnati wan nas. Ya, bagaimana menggoda kita, menyesatkan kita, menjerumuskan kita kepada kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. La ilaha illallah. Semakin akhir zaman harus semakin takut. Yang kedua, ma'asal muslimin, ya kita pun juga harus takut karena kita pun sekarang tinggal di tempat terlaknat. Apa itu? Dunia. Ini pada betah nih kayaknya di dunianya. Betah. Musibah, kita betah di dunia musibah. Jangan betah di dunia.
Jangan merasa nyaman, merasa enak di dunia lah. Sementara dunia mau tidak mau Anda akan balik, mau kemana? Emang mau tetap di sini? Enggak. Ya, esok lusa, apalagi umur 60, 70 udah mulai itu. Ya Allah, sore itu sudah mulai sore. Ya kan? Tapi jangan juga merasa muda. Oh, tidak bisa. Muda juga dicabut kok nyawanya. Ma'asal muslimin. Ya, Nabi mengatakan ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat. Jauh dari rahmat Allah. Ya, jauh dari rahmat Allah dunia ini. Makanya ahlu dunia, tok semata ahlu dunia yang otaknya duit. Ya, yang otaknya hanya sekedar apa? Ambisi dunia, hawa nafsu, glamor, hedon. Ya. Enggak ingat umur, Masya Allah. Ya, 70 tahun masih ambisi pengen jadi apa? Saya enggak nyinggung ibu-ibu, enggak nyinggung. Ya, mau mereka mana? Mau kemana? La ilaha illallah. Harusnya mindsetnya bukan lagi di sini. Mindsetnya bukan lagi di sini. Harus mempersiapkan diri untuk meninggalkan dunia ini. Dunia itu dunu, rendahan, ecek-ecek, dani atau hina. Kan gitu. Kenapa dunia dinamakan dunia? Dunu atau daniun. Daniun, hina, dunu atau rendahan, ecek-ecek. Ya Allah. Ya. Maka jangan pernah bangga dengan dunia. Allahu akbar. Ambisi dengan dunia. Ya. Terlena dengan dunia, lalai. Subhanallah. Lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 1. Allah katakan iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin. Sungguh sangat sudah dekat hisab, hari hisab mereka, hari kiamat, hari kematian. Namun sayang mereka masih lalai. Dilalaikan dengan dunia dan dunia. Dan ayol ikhwah, ibu-ibu, bapak sekalian, sebentar lagi kita akan sebutkan siapa saja, apa saja yang akan terlaknat. Sebetulnya intinya dua. Imma ikut si akang iblis, mengikuti langkah setan, atau tertipu dengan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Hasbunallah. Ya, ad-dunya mal'unah, kata dunia ini terlaknat. Wa mal'unatun ma fiha, dan semua yang di dunia terlaknat illa kecuali zikrullah. Orang yang menyibukkan di dunianya dengan mengingat Allah, wal alim, dan orang yang berilmu, wal muta'allim, dan juga para penuntut ilmu. Alhamdulillah. Maka Anda yang datang ke sini insyaallah dikecualikan dari keterpurukan dunia. Karena kata Nabi, yang isinya mengingat Allah dengan zikir, dengan sujud, dengan ruku', ya, dengan bertasbih, dengan berjuang, berdakwah, ya, di jalan Allah, wal alim, dan orang-orang berilmu sekali bersyafi'i, Malik, itu tidak terlaknat. Para sahabat. Dan minimal kita kalaupun tidak jadi alim, minimal jadi apa? Al-muta'allim, para penuntut ilmu. Alhamdulillah. Ya Allah, semoga kita dijauhkan dari, karena apalagi di akhir zaman, ya, yang sekarang kita sudah di akhir zaman, yang selamat sedikit, yang suci sedikit, yang bercahaya sedikit, yang dijamin masuk neraka banyak. Yang paling banyak awewe nak. Ya, na'am, na'udzubillah. Laki-laki juga jangan merasa aman, ya. Taib, ma'asyal muslimin kamallah. Jadi laknat itu sesuatu yang harus kita tinggalkan, jauh nih. Kenapa, Bu? Karena juga apa-apa yang dikategorikan terlaknat berarti dosa besar. Sekali lagi, orang-orang yang terlaknat berarti mereka para pelaku dosa besar. Tapi dosa besar itu apa sih? Apa kriteria dosa besar?
Kata para ulama, dosa besar itu ma lahu haddun fid dunya aw la'natun fil akhirah. Ini kriteria dosa besar, ikhwan. Apa itu dosa besar? Dosa yang ada hukumannya di dunia atau laknat di akhirat. Contoh hukumannya di dunia apa, Bu? Yang berzina di apa? Yang mencuri di apa? Potong. Ya. Yang minum khamar cambuk di zaman Nabi 40, di zaman Abu Bakar jadi 80. Berarti itu dosa besar dan pelakunya terlaknat. Atau kalaupun tidak disebut dosanya besar tidak disebut hukumannya, perdatanya di dunia, ada laknat di akhirat. Contoh, pemakan riba, apa hukumannya di dunia? Enggak ada. Ya, makanya yang bisnis riba banyak. Ya, tapi ingat kata Allah, innallaha la'anallahu riba, akilar riba. Allah melaknat akilur riba, para pemakan riba, dan yang memberikannya, yaitu orang yang berinteraksi bisnis ya riba, bahkan notulennya, bahkan saksinya, bahkan kata Syekh bin Baz satpamnya, semua kena. Ini contoh saja. Maka dosa besar itu dosa yang ada hukum perdatanya di dunia dari Al-Quran dan hadis, atau ada laknatnya di akhirat. Ada laknatnya, ancamannya di neraka. Contoh dari riba, tidak ada perdata di dunia, tapi nanti kata Allah, pemakan riba tidak akan bisa berdiri di hari kiamat kecuali seperti yang berdirinya orang kerasukan setan. Mau dicoba? Coba lihat. Nggak mau praktek maksudnya. Ya, seperti berdirinya orang yang kerasukan setan nanti. Nauzubillah. Semoga Allah ya bebaskan kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, jadi Allahu Akbar. Pembahasan kita ini nyeremkan hari ini. Tapi tidak mengapa harus kita bahas, agar kita terhindar. Kata para ulama, alim tu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Kita pelajari keburukan bukan aku ingin melakukannya, tapi agar aku bisa terhindar darinya. Man lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'a fi. Karena kalau orang tidak tahu ini buruk, ini benar, ini buruk, ini baik, bisa terjerumus kepada keburukan. Kayak ibu bawa motor malam-malam nggak pakai lampu, gimana Bu? Kira-kira begitulah. Antara terjebrus, nabrak, ya minimal tersasar, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah bahas ini, nanti setelah ini, tapi jangan coba-coba langsung nunjuk orang. Laknat lo, jangan, nggak boleh. Ya, akidah Ahlussunnah, ya, tidak boleh mentakyin laknat selama dia masih hidup. Apa mentakyin itu? Nunjuk, nohok, nunjuk mata. Kamu ini terlaknat kamu. lah boleh. Walaupun dia mungkin melakukan perbuatan laknat. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Saya ingin tanya ibu, provokator perang Uhud siapa? Abu Sufyan, ya kan? Yang mengalahkan Nabi di termen kedua perang Uhud siapa? Khalid bin Walid. Abu Jahal radhiyallahu an. Maka jangan pernah bilang, ya, si fulan laknatullah. Karena kita tidak tahu akhir kesudahan dia. Apalagi dia seorang muslim. Jadi selama masih hidup, kecuali dia sudah modar. Ya, ibu melewati kuburan apa? Kuburan apa, Bu? Kuburan Cina, bukan? Ibu melewati kuburan, di situ salib laknatullah, oke, tidak ada masalah. Karena sudah pasti dilaknat. Ya, kalau dia kafir mati dikuburkan, sudah nggak ada masalah itu, laknatullah. Tapi masih hidup tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Makanya ketika Nabi SAW senantiasa memerangi kaum muslimin, Nabi
berdoa dalam kunut witirnya, Allahumma kunut nazilahnya, Allahumma an fulan, Allahumma an Haris bin Hisham, Allahumma an Amr bin Suhail bin Amr, dilaknat sama laknat perorangan. Maka ditegur oleh Allah, ya Allah katakan, laisa laka minal amri min syai'. Muhammad, urusan menunjuk laknat itu bukan urusan kamu. Ya, bukan urusan kamu. Maka di sini Ahlus Sunnah jangan mudah-mudah melaknat, apalagi mengkafirkan. Ya, tidak boleh mengatakan kepada saudaranya, hei kafir, faqad ba'a ahaduhuma, maka salah satunya sudah kafir. Kalau dia tidak kafir, balik kafir itu ke kita. Ya. Makanya kita Ahlus Sunnah paling jauh lisan kita dari kafir mengkafirkan. Tapi lihat coba kelompok-kelompok lain masuk ke LDI, kita kafir semuanya. Masuk ke NI, kita kafir semua. Masuk ke ISIS, kita semuanya kafir. Mereka memang kelompok takfiri, mudah mengkafir. Adapun kita, subhanallah, hendaknya kita berhati-hati termasuk bab laknat. Ya, maka jangan Bu, sekesel apapun jangan bilang laknat sama suami, laknat lu gitu. Ya, sekesel apapun jangan laknat anak, jangan laknat istri, bahkan juga jangan laknat hewan-hewan di rumah kita. Aduh, ucing gak maling kan gitu. Ya, ucing memang maling kan, nggak, karena ibunya pelit mungkin. Ya, lalu dilaknat, lah, kasihan. Ya, kecuali yang sudah Allah laknat. Siapa? Tadi si akang setan sudah. Maka kita katakan minasyaitonir rajim, yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi dia orang yang beriman. Bu, seburuk apapun perbuatannya, ya, kewajiban kita menasihati, mendoakan, mengingatkan, mendakwahi, bukan melaknat. Dan kita tidak tahu. Makanya ada suatu saat, Ibu, ada seorang sahabat. Sahabat ini di satu sisi sering bikin Nabi gembira. Kalau dia ketemu Nabi, dia bikin Nabi itu kocak. Dia kocak, bikin Nabi ketawa. Tapi sayang, sahabat ini suka minum khamr, suka ngegele gitu. Ya, suka minum khamr. Maka sekali dibawa kepada Nabi, ya, lalu dicambuk. Selang nggak lama, minum khamr lagi, dicambuk lagi. Selang nggak lama, minum khamr lagi. Maka sahabat kesel, laknatullahi alaik, kata sahabat. Laknat Allah atasmu. Beberapa kali kau dicambuk tak sadar juga. Maka kata Nabi, la tal'anu, la. Jangan kau laknat. Karena mungkin tidak tahu, barangkali di hatinya ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, bahkan tadi, ya, subhanallah, ya, hadis dalam sahih Muslim. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, maka di sini kita perlu mengetahui, yaitu perkara-perkara yang membuat kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara ini pernah ada pada diri kita, sekarang sudah tidak ada, alhamdulillah. Kalau sekarang masih ada, maka segera bertobat. Ya, dan kalau kita melihat seseorang yang melakukan sesuatu yang tadi, ya, terlaknat, maka sekali lagi jangan kita bermudah-mudah melaknat saudara kita. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena nggak ada kepentingan kita bahas mereka, ya, karena mereka mah pasti lihat, ya, Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat 64. Allah katakan, innallaha la'anal kafirin. Sesungguhnya Allah, ya, melaknat orang-orang kafir. Walaupun mereka sekarang, masya Allah, lihat laknatullah alal yahud, laknatullahi alal yahudi, ya, masya Allah, yang sudah gencatan senjata sekarang kembali, Allahul musta'an. Ya Allah, tidak ada yang maha kuat kecuali Allah. Kita doakan ikhwan, doakan terus, doakan dalam sujud kita. Barangkali dari doa kita seorang ada yang diijabah oleh Allah, mereka dihancurkan oleh Allah, ya, dan mereka adalah manusia terlaknat.
Ya, Allah katakan innallaha la'anal kafirin. Allah melaknat orang kafir, wa a'adda lahum sa'ira, dan Allah telah siapkan bagi mereka neraka sa'ir, neraka yang sangat menyala. Ya. Dan tentunya ayat seputar itu sangat banyak, di mana Allah melaknat orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah. Siapa kafir? Yang tidak mau mengakui dua kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Siapapun, ya, berarti di negara kita yang nampak ya 5 ya. Ya, apa itu? Kristen, Katolik, baik Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, ya, makanya kita bersyukur kepada Allah, wa ana minal muslimin. Baik. Maka kita tidak bahas mereka. Ya, lalu apakah bisa menjangkiti orang yang beriman yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat? Jawabannya bisa. Bahkan hal itu sudah jauh 14 abad yang lalu diingatkan Nabi, dan semakin kesini bukan semakin reda, tapi semakin semarak pelaku-pelaku, ya, perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. Baik, oleh karena itu, ya, karena waktu kita insya Allah tidak panjang, ya, kita akan sebutkan apa saja, ya, di dunia ini yang menyebabkan pelakunya terlaknat, jauh dan diusir dari rahmat Allah, dan dia antara dua tadi, mengikuti langkah setan atau tertipu karena dunia. Taib. Yang pertama, ikhwah, dikumpulkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim. Yang pertama, yaitu ada 4 amalan, 4 kelompok manusia Nabi kumpulkan dalam satu hadis dalam Sahih Muslim. Yuk kita dengarkan hadisnya. Nabi SAW mengatakan, la'anallah, Allah melaknat man dzabaha li ghairillah. 1, yang suka nyembelih untuk selain Allah. 1. Yang kedua, la'anallah man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku onar, melindungi pelaku kejahatan. Ya, menjadi apa? Pengacaranya atau lawyernya? Melindungi pelaku kejahatan, dilindungi. Melakukan perbuatan onar, dilindungi. Maka pelindungnya dilaknat. Yang ketiga, la'anallah, Allah melaknat man la'ana walidayhi, yang suka melaknat kedua orang tuanya, durhaka. Yang keempat, la'anallah, Allah melaknat man ghayyara manaral ardi, yang suka merubah batasan tanah. Ini bukan merubah lagi, sertifikatnya diganti. Bukan merubah lagi, sertifikatnya diganti. Geser satu jari saja. La'anallah, Allah melaknat yang suka geserin batasan tanah. Sabotase tanah. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, na'udzubillah. Yang pertama kita sedikit syarahkan karena ini banyak nih, saya akan sebutkan banyak, ya. Yang pertama, yang suka menyembelih untuk selain Allah, na'udzubillah. Dan ini syirkul akbar. Ya. Karena Allah bilang fasalli li rabbika wanhar. Salat dan nyembelihlah hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki, salat dan nyembelihlah lillahi rabbil alamin. Bu, jangan nyembelih embe, Bu. Jangan nyembelih ayam, Bu. Gara-gara laler Anda bisa masuk neraka. Nabi buat cerita, bikin sahabat penasaran. Kata Nabi, seseorang masuk surga karena laler, masuk neraka karena laler. Waduh, kok bisa itu laler? Laler bisa menjerumuskan ke surga. Maka ternyata Nabi punya cerita, ada di zaman Bani Israel, ya, 2 orang harus melewati satu kampung. Namun di depan kampung itu
ada berhala yang ditunggu. Sementara peraturannya tidak boleh lewat kampung tersebut kecuali ngasih sesajen. Ngasih apa? Ngasih sesembelihan. Nah, maka pas mereka mau lewat, ya, yang satu maka mau lewat, iya, kasih sesajen dulu. Waduh, aku di jalan nggak bawa apa-apa. Ayam nggak ada, burung nggak ada. Taib, qorib, pokoknya nggak bisa lewat kecuali ngasih sesajen. Aku nggak punya apa-apa. Qorib walau dzubaban. Kasih sesajen walaupun cuma laler. Muter, dia belum ngaji di masjid apa namanya nih? Dia belum ngaji di At-Taufik. Belum ngaji tauhid. Belum ngaji sunnah. Akhirnya dia plak, enggak dapat tuh laler. Taruh laler. Fakhalla sabilahu fadakhala. Maka dia dimudahkan jalannya, dimasukkan ke neraka jahanam. Yang satu sudah ngaji di sini kali. Ngaji salaf, ngaji sunnah, ngaji tauhid. Pas dia qarib, la uqarribu li ghairillahi ahad. Aku tidak akan pernah ngasih sesajen kepada selain Allah satupun. Fadaraba unuqahu, karena dianggap menghina berhalanya, dipenggal lehernya. Bukan hanya sekedar diusir suruh balik, dipenggal lehernya. Fadakhalal jannah. Ayo, itu lalar kumaha ayam bekakak, Bu. Iya, disembelih taruh di bawah laut selatan buat Neng Nyi Roro Kidul. Ya, di sebelah sana masih ada ngeruat laut. Ya Allah, bawa kebo ke pinggir. Ya Allah, bulan Idul Adha enggak ada yang korban, Bu. Tapi bulan Muharram, ya, narik kerbau ke pinggir laut. Nauzubillah. La ilaha illallah. Makanya saya kabarkan kepada Anda semuanya, kalau ada modus pengobatan, lalu judulnya Anda entah itu dia alternatif atau tabib atau apa kek, bodoh amat judulnya. Tapi kalau dia mensyaratkan bahwa hewan, katakan dia dukun. Apa aja, ayam kek, kambing kek, apapun. Ya, bunung pipit kek atau ayam selasih kata orang, dan seterusnya, maka ketahuilah dia dukun, karena dia harus melakukan modus operandinya dengan sesuatu yang harus dia sesajen kepada jin-jin yang dia jadikan sebagai khodam dan penolongnya. Nah, itu dilaknat, ya. Maka ma'asal muslimin, la ilaha illallah, alhamdulillah. Di sebelah sono kalau mau bikin jembatan harus naruh pala kambing. Ya, bikin bangunan naruh pala kambing. Nauzubillah. Jangan bebek, jangan ayam, laler aja bisa masukin Anda ke neraka. Alhamdulillah. Makanya kita harus jadi. Nah, kata para ulama, ya, ini sebagai sampel saja. Ya, sampel dari apa? Semua perbuatan syirik menyekutukan Allah dilaknat. Ya. Saya sering bilang kan, ada apa itu namanya? Ada wisata Grezi, apa namanya? Wisata apa? Oh, bukan Grezi, bukan. Keliling sini, kuburan sana. Ya Allah, mengenyang aja. Ya, datang ke Banten nangis di sono. Nyambat syekh, ya syekh loh. Makanya yang pas itu wisata Grezi. Bukan religi. Enggak ada religi kita, enggak begitu. Salah kalau Anda bilang wisata religi. Ya, religi kita mengharamkan itu. Menjadikan orang-orang soleh di kuburan sebagai tempat tumpuan harapan. Sambat-sambat ya syekh fulan, ya wali fulan. Wa man adall, siapa yang paling sesat kata Allah, mimma yad'u min dunillah, daripada orang yang suka menyambat-nyambat nama selain, manggil-manggil nama selain Allah. Ya, dan kesyirikan yang lain. Intinya bahwa perbuatan syirik itu terlaknat karena syirik itu dosa yang paling dahsyat. Kan sudah kita bahas itu kemarin, petaka kesyirikan. Sudah kita bahas, ya. Yang kedua, ikhwan, orang yang bukan melakukan maksiat, pelindung pelaku kemaksiatan. Ya. Gitu. Zina dilokalisasi. Syirik dilindungi Pemda misalnya. Bid'ah juga dijaga.
dilindungi, diberikan surat izinnya. Bodoh amat. Ya, tunggu tanggal laknatnya, dilaknat. Ya, koruptor dilindungi. Ya, apalagi Bu, penjual narkoba, ya Allah sekarang ada bintang-bintangnya di sini, dilindungi. Ada cuan di belakang perlindungannya. Atau Anda mungkin jadi lawyer, yang pesek jadi mancung. Ya, maksudnya yang salah jadi benar atau dibalik. Ya, Anda jadi lawyer, Anda jadi pengacara dan seterusnya. La'anallah. Walaupun dia tidak melakukan. Tapi kalau dia menjadi pelindungnya, penjaganya, menjadi satpamnya, la'anallah. Ya, Allah melaknat man awa muhditsan, para pelaku onar. Walaupun dia tidak melakukan dosa besar itu. Tapi kalau dia menjadi pelindungnya, kena dia. Ya. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Kenapa? Karena babnya bab apa? Ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita ini muslim harusnya gimana? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Harusnya kerjasamanya ya saling bantu membantunya di atas kebaikan dan takwa. Bukan sebaliknya, kerjasamanya justru malah Masya Allah ya, di atas keburukan dan maksiat. Itu yang kedua. Ya sama ibu-ibu ya, di rumah pun begitu. Ya, anak maksiat dilindungi, pacaran dikasih kopi. Iya, betul. Gitu. Ya, gitu. Konser musik dikasih apa? Dikasih apa? Tiket. Ya, ada satunya Anda siapapun bisa, kita bisa. Jangan merasa aman. Ya, jangan menjadi pelindung perbuatan maksiat. Bahkan kata Nabi, ada wanita, ada laki-laki nanti di hari kiamat namanya dayus, yang dia ridho membiarkan bahkan melindungi ada maksiat di dalam rumahnya. Taib. Yang ketiga yaitu yang suka melaknat orang tua. Nauzubillah. Ada dua cara Bu. Ada langsung mencaci, memaki, ya Allah, bilang ah saja. Ya, kita hendaknya jauhkan. Fala taqulhum uff. Apalagi sampai mata terbelalak. Ya, membentak. Nauzubillah. Nauzubillah. Dosa yang dahsyat setelah syirik adalah durhaka. Ya, ridallah fi ridal walidin. Hati-hati. Ibu harus dan kita harus senantiasa tanya sama umi kita kalau yang masih hidup, atau abah kita, umi, abah ridho tidak sama aku. Karena ridho mereka, Allah ridho sama kita. Dan seterusnya. Secara tidak langsung kata Nabi, ya, di antara dosa yang paling besar seorang anak melaknat bapaknya dan ibunya. Terus para sahabat bertanya, "Wa kaifa yal'anu rajul walidayhi ya Rasulullah?" Loh, kok bisa? Memang ada seseorang yang melaknat bapaknya. Kata Nabi, "Yal'anu rajulu abar rajuli fayal'anu abahu wa yal'anu ummahu." Ini juga sama. Antum ya melaknat atau mengatakan perkataan buruk kepada bapak seseorang, lalu anak orang bapak itu melaknat bapak kita. Anak maunya lu anak zina. Hati-hati. Ya. Kita menghina bapak orang lain, orang tua orang lain, nah anaknya atau orang tuanya menghina orang tua kita. Kita menjadi sebab orang kita terhina. Ya, dicaci, dimaki sebab kita. Oleh karena itu baik secara langsung atau tidak langsung jangan sampai naudzubillah kita yang melakukan perbuatan yang dilaknat. Allahu akbar. Oleh karena itu, uququl walidain ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau tidak aku kabarkan kalian dosa besar, paling besar syirik kata Nabi. Terus apalagi Rasul? Yaitu uququl walidain, durhaka dengan orang tua. Ya Allah ya, yuk kita bimbing anak-anak kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Nah, yang selanjutnya. Yang kelima, ma'asyiral muslimin. Maaf, yang keempat yaitu yang menggeseri batasan tanah. Baik secara langsung Bu, ya pagar ente tuh di sini, besok pindah Bu. Atau kalau orang Sunda tuh ya, yang nyawa nyeser apa nih? Nyeser galengan cenanya. Ya ada orang Sunda nggak? Nyeser galengan, tahu nyeser galengan nggak? Ini pematang sawah dia.
Ayo dipacurin dikit-dikit. Akhirnya sawah dia semakin luas, sawah orang semakin sempit. Itu yang nampak. Yang tidak nampak lebih gagah lagi. Sertifikat bawa ke pengadilan, tahu bukan milik dia. Ustaz, cuma sejengkal kok, segini doang, atau setengah jengkal Ustaz, atau geser ini Ustaz. Subhanallah, kata Nabi, manik tata'a shibran minal ardi, siapa yang memotong bumi atau tanah orang lain walaupun cuma sejengkal, taib sejengkalnya di atas, ke bawahnya berapa jengkal mas? Sejengkalnya di atas, tapi ke bawahnya berapa juta jengkal, itu akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Gimana sertifikat penuh sejengkal? Maka hati-hati bu ya, batasan tanah itu harus jelas. Termasuk dalam hal ini la ilaha illallah, pembagian waris. Kalau bukan hak Anda jangan diterima. Ada orang Padang di sini. Ya, kasihan laki-lakinya nggak dapat warisan. Hati-hati ibu-ibu orang Padang ini. Iya, nggak boleh diterima. Ya, pokoknya harta yang dimiliki oleh orang tua de facto ketika wafat turun menjadi hak milik ya anak-anak semuanya, bahkan laki-laki 2 kali lipat wanita. Ya, maka hati-hati ya, kita sengketa tanah. Kalau memang bukan sebuah kepastian itu milik kita, sudah. Sejengkal memang di atas, tapi ke bawahnya berapa juta jengkal, itu dikalungkan di hari kiamat, mending dingin, panas, sudah dibakar dalam api neraka. Oke, maka itu 4 dalam satu hadis. Yang selanjutnya, yang kelima, ya, yaitu ya, yang kelima, orang-orang yang berhubungan dengan khamar. Apa khamar itu? Minuman keras, miras, atau hari ini dengan berbagai macam namanya. Ya, termasuk narkoba. Dulu mungkin ini kenal whisky, brandy, apa lagi bu? Kok tahu saja? Iya. Sekarang ya angker bir, dari dulu angker memang kan. Kalau angker bir dari dulu angker, ya kan? La ilaha illallah. Sekarang apa? Sabu-sabu, apa lagi bu? Ganja, apa lagi? Ekstasi, apa lagi? Pelkoplok. Na'udzubillah. Ma'asyul muslimin, dengarkan. Yang dilaknat bukan peminumnya saja. Ya. La'anallahu fil khamri asyarah. Dalam urusan khamar, narkoba, yang dilaknat 10 yang berkecimpung di dalamnya. Pertama, asiruha, yang membuatnya. Ya, asiruha, yang membuatnya, pabriknya. Yang kedua, wa mu'tasiruha, yang mengambil hasilnya. Ya, pabriknya yang membuat, yang mengambil hasilnya. Ya, maksudnya ibu ya bekerja memeras memeras misalkan anggur. Ya, yang mengambil hasilnya bukan ibu, karena bukan punya ibu, cuma pekerja, dua-duanya kena. Wasyaribuha, peminumnya. Wahamiluha, aku sih nggak minum Ustaz, nggak buat, cuma aku bawain doang. Wahamiluha, yang bawa, kurir. Ya, wahamiluha mana? Wal mahmulatu al ilaihi, dan orang yang diantarkan kepadanya. Ya, maksudnya memesannya. Ya, nggak mesti minum. Pokoknya dia mesen khamar buat dia atau buat orang lain. Ya. Kemudian wasaqiha, dan yang menuangkan. Anda nggak minum, tapi Anda di mana? Di hotel bintang berapa? Bintang Kejora. Tugasnya ngasih minum khamar. Makanya Allah sudah di langit minum khamar lagi. Mana tuh? Pesawat. La ilaha illallah. Iya, ada yang jadi pramugari di sini. Nauzubillah. Apalagi pramugari pesawat-pesawat selain Saudi ya. Hatta Indonesia ada. Hatta Garuda ada. Khamar dibagikan di atas. La ilaha illallah.
yang ngasih ngewanginya tuh. Ya, dilaknat oleh Allah. Kemudian apa lagi? Wa baiha, penjualnya. Wa akli samaniha, enggak jual si ustaz, cuma suamiku jualan. Ya aku dapat duit cuannya, istri. Dan Anda ridho dapat cuannya. Ya wasamaniha, dan harganya, maksudnya hasil jualnya. Wal mustari laha, dan yang membeli, baik Anda disuruh pesu atau Anda beli buat Anda. Wal mustaratu lahu, dan yang minta membelikan. Oh, itu berapa? Udah 10 tuh. Yang minta pokoknya. Tambah lagi kata ulama, satpamnya, yang jaganya, yang ngontrakin rumahnya. Ya, iya, yang ngontrakin rumahnya, yang ngontrakin mobil untuk nganternya. Kalau dia tahu itu bisnis khamar, bisnis riba, bisnis narkoba, maka semua kena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'asal muslimah. Cuma memang ya Allah, Bu, kan ujiannya Nabi Adam dulu makanan. Yang buruk justru dihiasi oleh setan, sehingga Adam pun tergoda. Apalagi narkoba, ya Allah, bisnis luar biasa. Satu apa itu? Bukan 1 on, 1 gram aja berapa juta. Siapa yang nggak tertarik? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan musibahnya, ya, dengan kekurangan iman, anak-anak SD sudah kena narkoba, SMP, ya Allah, hari ini. Maka ma'asal muslimin, ya kita berlindung kepada Allah, ya, dari katanya Indonesia darurat narkoba, na'udzubillah. Ya, andai kata tegak hukum Allah, ya, gak usah dipenjara, dicambuk 40 kali tapi di depan orang-orang. Ya, 80 kali di zaman Umar. Ya, bikin efek jerak bagi yang dicambuk dan bagi yang melihatnya. Namun ya sudah, begitulah kira-kira. Ya, kenapa masih begitu semarak? Karena di mana? Di penjara pun masih bisnis narkoba. Di penjara pun masih make narkoba. Na'udzubillah. Ya, nasallallahu. Bahkan ada ya gitu. Interaksi antara yang jaga dan yang di dalamnya. Na'udzubillah. Taib. Yang selanjutnya, yang keenam, yang tadi saya pernah sebutkan di awal, yaitu para pembisnis riba. Para itu pembisnis riba. Jelas ya kata Nabi, la'anallahu Sahih Muslim, la'anallah akilur riba. Allah melaknat pemakan riba. Wa mukilahu, dan yang ngasih makan, maksudnya yang bertransaksi riba, yang memberikan atau yang diberi riba. Ya, wa katibaihi, dan pencatatnya, notulennya. Ya, akuntannya, atau apapun di sana, di Taylornya tuh. Taylor apa Taylor? Wa syahidai, dan saksinya. Lalu kata Nabi, wahum sawa, semuanya podo-podo. Sawa, sami mawon, enggak dipisah-pisah, sawa. Bahkan kata Syekh bin Baz, tukang sapunya, yang ngepel kantornya, satpamnya, ya, yang membawa uang ribanya, dia jadi supirnya, kena kabeh. Ya, kena semua. Ma'asal muslimin rahimakumullah. La ilaha illallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan perang bagi para pembuat riba, karena riba itu kezaliman. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ya, riba itu ada 2, Bu. Ada riba fadl. Riba apa? Riba fadl. Apa riba fadl? Menukar barang-barang riba yang satu lebih daripada yang lain. Contoh, emas dengan emas. Ya, menukar emas yaitu 10 gram dengan 12 gram. Ya, atau beras. Ini beras Cianjur 1 liter ditukar sama beras Cimanuk 2 liter. Haram, tidak boleh.
Ya, riba fadl, yang satu dilebatkan. Atau riba nasiah, ada kelebihan karena diundur. Maksudnya apa itu? Ya hutang. Hutang, ya, gitu. Hari ini mengutangkan sekian ribu, nanti bayaran diundur nanti. Ya, baik secara dicicil atau tidak. Lalu ternyata pas dikoleksi, ya, pas dihitung ternyata lebih. Kullu qardin, setiap pinjaman jaro naf'an, ada manfaatnya, fahuwa riba, maka itu riba. Ya, denda-denda yang kita saksikan hari ini, ya, termasuk, ya Allah Pak, ya, ini sudah mendarah daging di kampung-kampung sana. Gadai sawah. Oh, masya Allah. Judulnya apa itu? Judulnya si miskin pengen pinjam uang, ya, 10 gram, 5 gram, 1 juta, 2 juta. Lalu boraknya, agunannya, sawahnya. Selama belum bisa bayar, itu sawah pindah ke pemilikan manfaatnya buat si pemilik emas. Si kaya semakin kaya, si miskin semakin melarat. Yang biasanya mendapatkan hasil sawah nggak bisa lagi, sementara hutangnya tetap numpuk. Riba, la ilaha illallah. Dan tentunya, ya, konvensional hari ini, la ilaha illallah. Andai kata kita bisa berlepas diri totality, alhamdulillah. Namun terkadang subhanallah, darurat, ya, interaksi harus lewat bank, bayar ini, bayar itu, ya sudah, sebatas itu saja. Ya, sebatas itu saja yang darurat, tanpa kita mengambil yaitu maaf bunganya atau labanya dan seterusnya. Saya ingin tanya, ibu tuh nabung apa usaha sih di bank? Ayo, nabung apa usaha di bank? Nabung kan? Nabung apa usaha di bank? Ya. Nah, karena kalau judulnya usaha mudharabah, siap untung siap rugi. Bagi hasil. Ya, siap untung siap rugi. Masalahnya Anda tidak mau rugi. Pokoknya maunya tiap tahun berapa bunga yang masuk. Itu bukan mudharabah. Ya, maka tidak, ya, oleh karena itu subhanallah, andai kita berlepas diri, alhamdulillah. Lanjut, yang keberapa? Yang ketujuh, yaitu, ya, hampir sama, cuma ini lebih jahat lagi. Apa itu? La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah, Allah dan Rasulnya melaknat yang suka sogok menyogok. Ya Allah, dan ini pun sudah jadi budaya. Nggak lancar tuh Pak, nggak ditanda tangan itu urusan. Nggak mudah itu perkara kita kalau tidak ada KTBLC, uang pelicin, ya, uang pelicin. Padahal dia sudah, makanya disebut dengan hadiatul amil, hadiah para pekerja. Kalau dia sudah kerjanya untuk itu, ditugaskan untuk itu, maka dia tidak boleh menerima hadiah. Ya, tugasnya memang untuk ngajar. Misalkan di pondok, misalkan. Makanya kami mungkin ada wali santri di sini. Kami senantiasa memberikan, tidak boleh memberikan hadiah kepada ustadz. Maksudnya di pondok. Ketidakadilan. Yang suka ngasih anaknya disayang. Yang nggak ngasih, lu sono nggak ngasih. Yang ngasih dimudahkan. Dan itulah sekarang menjadi budaya, Bu, masya Allah, di pemerintahan, di setiap tempat, di instansi. Kalau tidak ada KTBLC-nya nggak lancar urusan kita. La ilaha illallah. Terkadang kita terpaksa karena ada hak kita tidak kita bisa dapatkan kecuali harus tanpa kita ridho. Terkadang para ulama berfatwa kalau memang ada hak kita tergantung, kecuali mengeluarkan sebagian uang, karena mereka adalah orang-orang yang begitulah lingkaran setan mereka. Terkadang bagaimana lagi sudah, tapi dengan senang hati kita memberikan. Ya Allah, sekarang kan tangkap lagi, pimpinannya pun ditangkap ternyata. Apa sih usul-usul? Lihat, saking, ya, makanya ada anti riswah. La ilaha illallah di negeri kita. Ya, berapa yang ditangkap, sudah berapa? Ternyata pimpinannya pun ditangkap. La haula. La'anallah ar-rasi wal murtashi, dilaknat oleh Allah. Ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu yang ke berapa, Bu?
Yang kedelapan. Nah, ya Allah, hari ini malah menjadi model. Hari ini menjadi dibanggakan. Apa itu? Yaitu pria menyerupai wanita dan sebaliknya. Ya, apa Bu? Bencong atau banci, Bu? La ilaha illallah. Ya, bahkan tidak sedikit merubah apa alat kelaminnya. Ya, apa istilahnya itu? Transgender. La ilallah. Laki-laki gemoy. Gemoy apa? Apa namanya? Gemulai, maaf kau salah. Ya. Laki-laki gemulai, ya Allah. Laki-laki. Ya Allah, dibuat. Atau sebaliknya. Wih, wanita. Ototnya. Ya, cap orang tua. Ya, cara bicaranya, rambutnya. Ya, cara berpakaiannya, ya, tidak bisa kita bedakan mana laki-laki dan wanita. Subhanallah. Mohon maaf, saya belum lama, ya, di bandara ketemu dengan seseorang, saya salaman. Terus dia bilang, Ustaz, dia cewek. Astagfirullahaladzim. Gak kelihatan ceweknya. Pakaiannya lepis nyetrit, gaya rambutnya dan lain sebagainya, nggak kelihatan laki-laki, wanita. Maka kita salaman, alhamdulillah gak cium tangan tuh, atau cipika-cipiki. Waduh, musibah deh. Ternyata dia wanita. Dengarkan kata Nabi, la'ana Rasulullah, Allah dan Rasulnya melaknat al-mutasabbihina minar rijali bin nisa, laki-laki yang menyerupai wanita, laki-laki yang menyerupai wanita, wal mutasabbihatu minan nisa'i birijal, dan sebaliknya, wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Di antaranya apa? Kata Nabi, la'ana Nabi al-mukhannisin, Nabi melaknat bencong, banci. Tapi bencong yang dibuat-buat ya, Bu. Kalau ada, karena ada banci yang asli. Gimana lagi, sudah gitu laki-laki, tapi masya Allah ya. Ya, tapi dia tidak ingin seperti itu, ya gimana lagi? Ya, tapi yang dibuat-buat, ya, wal mutarajjilatu minan nisa, dan wanita yang ya menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Ya, akhrijuhunna min buyutikum, usir mereka dari rumah kalian. Ini berbahaya. Kenapa? Karena naudzubillah ada penyakit di balik itu nanti. Penyakit apa? Lutiyah, atau disebut homoseks, ya, atau lesbi dan seterusnya. Naudzubillah, ya. Laki-laki suka ke laki-laki, wanita suka ke wanita. Kemudian ma'asyiral muslimin, termasuk yang dilaknat adalah la'anar rajul yalbisul libsatal mar'ah. Allah melaknat laki-laki yang berpakaian seperti wanita. Wal mar'atu talbisul libsatar rajul, dan wanita laki-laki pakai apa, Bu? Kebaya. Laki-laki pakai kebaya. Ya, pakai pakaian wanita. Sebaliknya, ya Allah, dan ini kebanyakan. Ya, lihat kriteria pakaian wanita harus 3. 1, lebar. 2, tebal. 3, menutup seluruh aurat. Lebar, tebal, menutup semua aurat. Dan yang keempat, kata para ulama, tidak sensasional, membuat semua orang memukaunya. Masya Allah, ya, warnanya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Kemudian di sini ada kembang apa? Di sini bunga bangke, bunga mawar, macam-macam. Semua orang memandang dia, Masya Allah. Ya, panjangnya 100 meter. Walaupun lebar tebal, tapi kalau sensasional dilaknat. Dan juga wanita yang keluar memakai minyak, ya, semerbak bau nyong-nyong, ya, maka itu juga dilarang, ya. Maka ma'asyiral muslimin, betapa banyak hari ini kita salah anggapan, dikira laki-laki ternyata cewek, dan jika cewek ternyata ya neng pasti kumisan kan gitu. Baik, selanjutnya ma'asyiral muslimin, ya. Dan ini juga banyak. Hasbunallah ni'mal wakil. Apa itu? Dikumpulkan dalam sebuah hadis 3 kelompok manusia. Pertama, yang nyambung rambut. Yang kedua, yang bertato. Dan yang ketiga, yang mencukur bulu halis. Ya, Nabi SAW mengatakan, la'anallah, Allah melaknat al-wasilah wal mustawsilah.
Allah melaknat wanita yang menyambung atau disambung rambutnya, pakai rambut palsu. Apa bahasa ini apa wig atau apa namanya? Atau apapun pokoknya. Baik rambut ini halis palsu. Dikira lentik ternyata. Bulu mata palsu. Ya. Naam dan seterusnya. Pokoknya bulu badan palsu. Ya, oleh karena itu kenapa bapak-bapak yang sudah tua nih, yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam, kenapa dilarang pakai yaitu pewarna hitam, ya mulai putih ya. Kenapa dilarang pewarna hitam? Kenapa? Karena dusta. Ya, umur 70 tahun ngelamar 20 tahun. Ya, gitu, kena rambutnya dipikok dulu. Ya, maka tua-tua keladi yang kayak begitu tuh. Maka ma'asal muslimah, ya, di situ ada kedustaan. Ada kedustaan. Mohon maaf ibu-ibu, ya punten ya. Jangan nyambung rambut. Ya, mohon maaf, mengumpulkan rambut di sini saja dilarang. Kalau bisa jangan. Ya. Tahu mengumpulkan rambut di sini, digelung, taruh jeger di sini. Ada pungguk di sini. Itu disebut oleh Nabi SAW. Ya, kata Nabi SAW, la yakunana fi akhiri ummati, akan muncul di akhir umatku kasiatin, wanita pakai baju, ariatin, telanjang. Ya, pakai baju telanjang itu maksudnya gimana, Bu? Naam, merecet, ya. Gitu, atau dia transparan atau membuka sebagian. Lalu kata Nabi, ru'usuhunna, di kepala mereka ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, ada seperti pungguk unta. Kata Nabi, al-inuhunna, laknatlah mereka. Al-inuhunna, laknatlah mereka. Ya Allah, tapi ingat ya, pulang dari sini jangan hati-hati laknat yang ada yang pakai baju merecet laknat itu. Jangan, enggak boleh, Bu, ya. Awas ya, bentar-bentar nanti di mana ngaji di Ustaz Farwa, aduh bahaya tuh. Ngaji di Ustaz Fakhrudin suruh ngelaknat tuh, ya. Sudah saya ingatkan di awal, tidak boleh melaknat secara personal. Yang dilaknat perbuatannya, sifatnya. Adapun pelakunya no. Selama dia masih hidup kita tidak tahu akhir kesudahan dia. Mungkin dia nanti tobat, wallahu a'lam. Oke, maka ma'asyiral muslimin, yang kedua al-wasimah wal mustausimah, yang mentato dan yang ditato. Ya Allah, alhamdulillah, ya. Saya ketemu beberapa ikhwan, dia datang, Ustaz, qadarullah, di badan anak ada tato. Yesus qadarullah, ya. Selama masih mau tobat, alhamdulillah. Ya, namun jangan ditampakkan. Gimana Ustaz, dibuang? Kata ulama, kalau bisa dibuang dengan cara yang tidak menyakitkan, buang. Tapi kalau membuat dia luka lagi, tersakiti, enggak, sudah biar. Tutup saja, jangan dinampakkan aibnya. Karena itu aib. Ya, masalahnya gimana ditutup, Ustaz? Tatonya di hidung. Ya, tatonya di kening. Musibah, ya. Maka ya sudah, gimana lagi, sudah, ya. Dan tidak boleh kita hinakan kalau dia sudah bertobat, dan ada banyak yang seperti itu, ya. Namun hukum asalnya dia terlaknat karena dia merubah-rubah, yaitu yang sudah bersih, bagus, ciptaan Allah dirubah-rubah. Ya, na'am. Maka ma'asyiral muslimin, kemudian yang ketiga, la'anallah, yaitu an-namisah wal mutanammisah. Wanita dia khususnya dan semuanya yang mencukur dan yang dicukur rambut alisnya. Diganti dengan apa? Dengan pena di sini. Ya, masih ada nggak, Bu, yang kayak gitu? Masih? Loh, bahkan itulah hiasan yang menjadi ngetren sekarang. Ya, hiasan para artis dan seterusnya, ya. Naam, dan termasuk di sini kata para ulama, apapun yang membuat merubah yaitu bentuk badan untuk, ya, dalam rangka mempercantik diri. Itu hidung pesek terima aja apa? Mosok dipencet. Ya, kalau dipencetnya begini terus nggak apa-apa, Bu. Tapi dioperasi, ya, wajah hitam jadi putih, ya, pesek jadi mancung, kena semuanya. Naudzubillah, laknat oleh Allah SWT. Allahul musta'an, ya. 3 kelompok juga dalam satu hadis. Udah keberapa tuh lah, nggak usah ngitung ya, capek banyak kan. Naam, ada 3 kelompok juga dalam satu hadis yang Nabi mengatakan,
la'ana Rasulullah salasan. Allah dan Rasulnya melaknat 3 kelompok manusia. 1, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Naudzubillah. Seseorang menjadi pemimpin di tengah kaum sementara rakyatnya benci. Pemimpin yang dibenci rakyatnya. Tapi tentunya ingat ya, dibenci bukan karena, ada sebagian dibenci karena kesolehan. Ya. Karena terlalu apa? Katanya terlalu kaku. Nggak bisa disogok dia mah. Ya, dia mah nggak fleksibel. Ya, nggak suka A dan B. Ya sudah, itu nggak ada masalah. Tapi karena kalau dibencinya karena ketidakadilannya, kesombongannya, diktator, ngeruk harta rakyat, ya berpihak kepada keluarganya, ya semua keluarganya Masya Allah, dan di seterusnya, ini musibah, dilaknat. Pemimpin yang dibenci oleh, tapi jangan langsung ya mindsetnya ke pemimpin negara. Mungkin kita juga pemimpin rumah, pemimpin pesantren, ya pemimpin perusahaan, ya maka ma'asyiral muslimin. Namun tentunya tetap kita Ahlussunnah adalah senantiasa mendoakan dan menasihati mereka. Yang kedua, kena nih ibu-ibu nih ya. Wa imra'atun batat zaujuha 'alaiha sakhit. Wanita yang suaminya wanita yang batat tidur malam ya sementara suaminya murka. Suaminya marah. Ya, wanita yang tidak taat kepada suami. Tidak mentaati suami, tidak tunduk, tidak patuh. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah sebagaimana dulu dikatakan ibumu ketika sudah punya suami, suamimu. Jannatuki au naruk. Ya. Naam, dia surga atau neraka. Selama masih ada hubungan suami, maka dia mushaf kita yang wajib kita muliakan. Tidak boleh dihinakan. Ya, makanya wanita itu kata Nabi sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan taat kepada suaminya, suruh milih surga. Emang paling susah tuh Bu, apalagi suaminya Fir'aun, aduh, ya, sifatnya kipir, bakhil lagi, merege hese, belum lagi minta kawin lagi, tambah susah lagi. Ya sudah, ya emang ujian. Ya, sementara kata Nabi, ayu nisa khair, nisa mana yang paling baik? Nisa yang paling baik yang kalau dipandang menyejukkan, kalau diperintah Masya Allah siap gerak, dan kalau ditinggalkan dia jaga kehormatan harta suaminya. Berat memang ya, apalagi tadi suaminya kayak Fir'aun. Tapi kendati pun suami kayak Fir'aun, supaya semuanya jadi Asia. Masuk surga Asia enggak? Semoga suami ibu bukan Fir'aun ya. Kalaupun Fir'aun jadilah Asia. Taib. Yang ketiga, ya dalam hadis ini, yaitu rajulun sami'a hayya 'alas salah. Aduh, musibah nih. Seseorang yang dia dengar hayya 'alas salah tapi tidak ke masjid. Musibah. Ya, falam yujibhu, lalu tidak dia jawab. Maksudnya tidak dia datangi. Dipanggil, yang manggil tuh Allah, wakil-wakil Allah. Mari ke sini salat, sini. Jojong wae ngojek, jojong aja rapat, jojong aja terus aja dia. Hayalah sini, yang manggil siapa? Allah. Apalagi setelah hayya 'alal falah, mari mencari kebahagiaan, kemenangan, kebahagiaan. Masya Allah, diumumkan Pak tiap hari. Makanya sholat itu luar biasa, saking pentingnya diumumkan, dipanggil agar jangan lupa. Maka diingatkan suami kita, ya. Yaitu seseorang yang mendengar hayya 'alas salah falam yujibhu, sementara dia tidak datangi. Baik. Yang selanjutnya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, yaitu yang suka niyahah. Niyahah apa nih? Meratap mayit. Ya, meratap mayit. Kata Nabi, la'ana Rasulullah an-naihatu wal mustami'ah. Ya, Nabi melaknat yaitu yang suka meratap mayit. Bu, sekedar sedih, ya, lalu setelah tercucur air mata, ya, kemudian Masya Allah kita berkabung, is okay, berarti ada kasih sayang di hati kita. Tapi kalau kita sampai teriak-teriak, sobek-sobek baju, pukul-pukul rambut,
pipi, ya, berlebihan, histeris, maka ini dilarang. Ya, karena sesayang apapun Allah yang maha sayang yang telah mengambilnya, dan tidak mungkin wafat kecuali dengan takdir Allah. Tidak mungkin wafat kecuali dengan ketetapan Allah, dan Allah lebih sayang. Kita berbaik sangka, kita ridha. Betul sedih suami dan seterusnya tidak ada di tengah kita, ya sudah, tapi gimana lagi? Saya sering sandain tuh ibu-ibu. Ya, kalau ada ibu-ibu yang suaminya meninggal, nangisnya gitu kan. Lalu saya candain, ibu, nanti kalau suami datang nanti malam mau nggak nemuin? Diam. Iya. Kalau suaminya datang tok, neng, bapak datang lagi, waduh, gimana bu? Iya, ya, siununnya, ya, gak takut. Ya sudah, jangan berlebihan. Datang juga nggak akan diterima lagi. Ya kan, datang juga nggak akan diterima. Tinggal didoakan saja. Ya, didoakan, diridhoi, dan kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lanjut sedikit lagi, yaitu mohon maaf, naudzubillah, yaitu yang menyetubuhi istrinya melalui lubang duburnya, naudzubillah. Ya, mal'unun, dilaknat kata Allah, man atamra'atan min duburiha. Ya, yang mendatangi wanita melalui lubang duburnya. Ya, nisa'ukum harsul lakum kata Allah, istri kalian adalah ladang kalian. Ya, maka datangi ladang itu dari jalannya. Ya, dari jalan, walaupun mungkin mohon maaf ya dengan dulu orang Ansar tidak biasa mendatangi, maaf ya, lewat belakangnya. Tapi orang Muhajirin biasa, sehingga terjadi ribut tuh. Ya, maka turunlah ayat itu. Selama di kemaluan, di ladangnya yang dihalalkan, boleh. Ya, mau cara apapun, tapi kalau sudah di lubang dubur maka dilaknat. Maka di sini ya dilaknat yang ya menggauli istrinya di lubang duburnya. Taib ma'asul muslimin, yang terakhir saja, yaitu dilaknat ya siapa? Orang-orang yang ya gila dunia sementara dia tidak paham agama. Musibah. Gila dunia sementara dia yaitu tidak paham agama, ya. Naam, mal'unun kata Nabi, orang-orang yang mereka sibuk dengan dunia sampai tidak memperhatikan batasan-batasan Allah, sementara dia tidak paham agama, ya. Dan kebanyakannya seperti itu, ya, kehidupan mereka rusak. Ayul ikhwah, na'udzubillah min dalik, ya. Itulah poin-poin yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Sebetulnya masih ada beberapa, ya, contoh kata Nabi, ittaqul la'inain, takutilah oleh kalian dua sebab melaknat. Apa itu? At-takhali fi tariqin nas wa dhillihim, yaitu buang air di tengah jalan manusia atau di tempat mereka berteduh. Ya Allah, ada nggak bu sekarang? Ada. Ya, lihat di terminal bau pesingnya, ya. Naam, di tempat nunggu, ya, kita dibuang air sembarangan. Di tempat orang lewat atau tempat orang berkumpul, itu juga termasuk sebab laknat. Wallahu a'lam. Ikhwah rahimakumullah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga poin-poinnya sudah ditangkap, ya, dan kita tahu berarti perkara-perkara yang disebutkan tadi semuanya dosa besar. Ya, coba saya ingin tanya, ayo, yang masih ada di antum yang mana? Ya, dari sekian itu. Aduh Ustaz, masih ada 5. Musibah. Ya, masih ada 5. Apa Ustaz? Nyemprot suami. Ya, suka nyemprot suami gitu kan. Waduh, musibah ini. Maka yuk kita tinggalkan, ya, sehingga insyaallah kita termasuk orang-orang yang bebas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ayol ikhwah, 19 menit lagi menuju adzan. Ya, barangkali kita sisakan, bebas bertanya baik terkait dengan pembahasan kita ataupun di luar pembahasan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi hasil itu seperti deposito, tapi kita di dalam syariah kan bagi hasil Ustaz. Lalu kita kan tidak harus ada yang didulukan dan
kalau di bank itu kan tidak ada rugi Ustaz, sudah ditunjukkan berapa. Gimana Ustaz? Ibu kata siapa di bank tidak ada rugi? Ya, bahkan banyak bank tutup. Ya, bahkan rugi. Gak mungkin ada usaha terus untung. Ya, mending sih kalau untung terus alhamdulillah gitu. Nah, kalau Anda judulnya bagi hasil, berarti Anda siap rugi, siap untung. Itu satu. Ya. Siap rugi, siap untung. Yang ada kejadiannya bahwa yang deposit, yang nabung, taunya untung aja. Ketika rugi mau nggak mau, berarti itu bukan bagi hasil, bagi rugi, bagi untung. Rugi nggak mau dibagi, maka oleh karena itu, ya sementara andai kata Anda titip uang 5, katakan dolar, dengan kode katakan 1000 lah, 1000 disimpan sama bank dan kode itu tidak berubah, ya wadiah namanya. Anda nyimpen tanpa bunga, ya wadiah itu nggak boleh diotak-atik, harus ada di kotak uang Anda dan Anda bayar sebagai apa? Sebagai ya pengaman, jasa pengaman. Tapi masalahnya nggak ada cerita itu. Nanti kode uang Anda berubah menjadi yang lain. Kenapa? Karena uang Anda diusahakan oleh mereka. Ya, sehingga yang untung semakin untung. Ya, jadi wallahu alam bahwasanya yang ada hari ini adalah yang ada, walaupun namanya bagus bunga gitu ya. Ya. Nah, bunga api ternyata. Ya, bunga bank atau dan sebagainya. Ya, kalau begitu ya kita iya bagus Bu, pertanyaan bagus. Yes, ya. Namun pada prakteknya dan ini wallahu a'lam. Itu aja. Yang kedua, subhanallah. Ya. Kita justru harus lebih khawatir. Kalau konvensional ya mungkin jelas Anda bukan syariah. Tapi kalau gaya konvensional ditutup gitu, dengan syariah ini bahaya. Sampai kayak hari ini, mohon maaf ya, dukun dibilang apa? Kiai selamat. Dukun dibilang kiai hikmah. Iya kan? Apa pedukunan dibilang apa? Alternatif. Bahkan ada batu dituafin di Pandeglang, saya pernah cerita. Ya, namanya batu Quran. Dinamain Quran. Musibah. Ini talbis iblis. Ya, ini adalah propaganda setan. Ya, coba punten sajalah. Anda sekarang bicara bank syariah. Coba diceklah minjem ke sana bagaimana? Apakah tidak bunganya? Tidak lepas dari bunga. Ya, Anda tujuannya pinjem sekian, ngembalikan 2 kian. Ya, maka sekian saja dari saya. Ya, nah, Allah alam, semoga Allah ya. Tapi tadi ya terkadang kita darurat kayak sekarang, subhanallah kita transaksi ya, maka cukup itu. Makanya punten ya, saya di sini ada not ya, ya mau tidak mau kita pun karena ada bank Mandiri atau apa bank satu A lah, satu bank A ya, maka saya ada setiap hari saya cek ya berapa bunganya, berapa ini kita keluarkan ya, kita bilang bisa manfaatkan untuk fasilitas umum dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ustaz, jadi kalau sudah terlanjur bukan deposito syariah, kita tutup aja. Wallahu a'lam ya. Aman nggak di rumah Bu? Aman nggak di rumah? Ya, maka wallahu a'lam biasanya gini, artinya ya kalau memang itu menjadi sebagai cara pengamanan dan susah kalau di rumah, maka kita cek berapa bunganya, cek berapa pajaknya. Ya, maka dikurangi pajak, maka bunganya dikeluarkan. Dikurang pajak, dikurangi ini dan itu, bukannya dikeluarkan. Bukan hak Anda. Hak Anda adalah pokoknya. Hak Anda adalah pokoknya. Ya, naam, ada yang lain? Tentang mengambil hak jalan untuk parkir itu termasuk menggeser. Hak jalan untuk parkir maksudnya?
apakah menjadi kepemilikan dia atau sekedar pakai? Insya Allah enggak, ya. Yang diharamkan maksudnya di sini adalah menggeser batasan tanah yang bukan milik Anda jadi milik Anda, ya. Walaupun tadi cuma sejengkal tadi, ya, maka ya kalau menjadi kepemilikan maka itu yang dilaknat. Nauzubillah. Naam. Ada yang lain? Naam. Untuk masalah parkir ya, yang di depan rumah itu kan nggak sih kepemilikan, tapi kan mengganggu orang lewat sampai nggak bisa lewat orang lain. Nah itu lain lagi judulnya. Naam, ya tentunya dilarang, ya dilarang. Gini loh, jalan umum. Makanya kenapa tadi jangan menghalangi orang jalan, kencing aja di jalan dilarang. Kencing, bikin bau pesing, ya dilarang. Ya, maka kalau memang karena gini, itu adalah milik umum, ya, sehingga pemanfaatannya adalah hak umum untuk kenyamanan bersama. Kalau kita contoh ya Allah Bu, diputer tuh jalan Bu, kenapa lagi hajatan di sono tutup? Maka harus tanda tangan 1000 orang tuh Bu, minta ridhonya, ya, supaya orang tidak merasa terganggu. Itu hak umum, itu milik umum, ya. Maka hendaknya kita lihat. Makanya di antara iman, kata Nabi apa di antara iman Bu? Membuang duri dari jalan. Imatatul adza anit thoriq, ya, membuang duri atau apapun yang menyakiti orang, menghalangi orang dari jalan. Itu termasuk iman. Berarti ya kita melakukan sesuatu yang mengganggu kenyamanan umum dan itu bukan hak kita, maka di situ ada dosa. Ya, apakah termasuk terlaknat? Wallahu alam. Nah, ada yang lain? Nah, mau jual? Nah, Allah alam. Ya, kalau kita tidak tahu tidak ada hukum. Kalau masalahnya kita tahu, ikut tanda tangan, ikut menyetujui. Dan itulah kan hari ini, ya, Ibu. Sekarang ya, finance, ya, motor, mobil, rumah. Saya ingin tanya, Ibu beli motor di dealer dengan kredit, beli apa nyewa? Beli apa nyewa? Nyewa apa beli? Kalau nyewa berarti bukan milik Ibu. Nah itulah, perhatikan, kata Nabi, la bai'atani fi bai'ah. Dalam satu transaksi, la bai'atani fi bai'ah, ya, kalau selesai beli, kalau nggak selesai sewa, ya kan? Ibu nyicil nih 3 tahun, selesai, milik Ibu tuh motor, mobil, rumah. Tapi kalau mandek gimana? Rumah liau, duit eueuh. Duit gak ada, jadi sewa. Ya, makanya disebut, lihat kalau Ibu makanya kalau Ibu lihat transaksinya, ya, jual sewa. Jual sewa, jual kalau selesai cicilan Anda. Tapi kalau tidak selesai menjadi sewa. Itulah di situ letaknya kedoliman. Belum lagi akad denda, tambah lagi ribanya. Oke, kalau gini sebentar. Ibu akadnya dengan bank tersebut. Ibu mau beli, mau jual rumah, ya, Ibu mau jual rumah. Akad dengan bank itu sudah, Ibu dibeli sama rumah Ibu dibeli sama bank. Oke, udah selesai. Lalu yang beli nggak ada hubungan sama Ibu. Yang beli hubungannya sama bank, is oke, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau Ibu akadnya dengan bank mau beli itu, ya, udah kita berlepas. Maksudnya tidak ada hubungan lagi dengan dengan customer yang akan membeli rumah kita, nggak ada hubungan lagi. Aku hubungannya sama bank beli aku, ya sudah, sah saja. Ya, adapun nanti bank, dan inilah sistem syariat, nggak ada masalah. Yang membeli pun nggak kena riba, enggak. Karena dia nanti belinya dengan cicil, tapi transaksinya bukan dengan kita. Nah, masalahnya, maaf ya, hari ini nggak usah di YouTubein, bahaya nih banyak. Masalahnya hari ini kita datang ke dealer, akadnya dengan dealer, tapi kok bayarnya ke bank.
Akadnya dengan apa namanya yang suka bikin buat rumah itu namanya? Apa? Ya dengan agen properti, tapi kita bayarnya ke bank.